Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamrin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E1C222155. Hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks negosiasi dan menggunakan model pembelajaran PBL pada siswa kelas 10 semester genap SMA Negeri 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Semoga video ini bermanfaat dalam proses pembelajaran, dan saya mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan bisa bermanfaat untuk diri kita, negara, nusa, dan bangsa. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih saya ucapkan untuk Ketua Kelas atas partisipasinya memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Sudah siap banget. Mana buktinya? Ini dia. Bagus, terima kasih. Itu artinya kalian sudah betul-betul siap dari rumah, ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan absen kalian. Siapa tahu ada yang tidak masuk pada hari ini. Semua hadir, Pak? Semua hadir? Ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, hari ini materi kita adalah sebuah teks yang bernama teks negosiasi. Pernah enggak kalian dengar tentang teks negosiasi ini? Pernah? Pernah. Kira-kira sepengetahuannya kalian teks negosiasi itu seperti apa? Tawar-menawar. Tawar-menawar. Nah, jadi proses tawar-menawar ini itu adalah sebuah proses yang sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita melakukan jual beli. Ya, ketika kita melakukan jual beli, ada saja dari pelanggan kita itu yang harga pas, walaupun harga pas, tetapi tetap saja ditawar. Ya, sedemikian rupa bahkan kita selaku penjual bahkan mempertahankan keinginan kita dengan harga yang semula. Tapi pada saja proses kita melakukan tawar-menawar. Baik anak-anak semuanya, jadi teks negosiasi itu nanti di dalam pembelajaran kita ini kita akan
kita diminta untuk menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ini ya, teks negosiasi. Itu tujuan kita dalam pembelajaran ini. Jadi teks negosiasi merupakan sebuah teks yang berisikan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan. Seperti tadi ya, bahwa teks negosiasi itu adalah sebuah teks yang berisikan proses tawar-menawar. Jadi di dalam teks negosiasi itu nanti ada dialog-dialog, yang dimana dialog itu adanya proses tawar-menawar. Adapun dalam teks ini, teks negosiasi ini ada dua jenis ya, yaitu ada yang berupa formal dan ada yang berupa informal. Nah, bentar nanti Pak Guru sambil menjelaskan. Nah, adapun dalam ciri-ciri teks negosiasi, yaitu yang pertama berupa dialog seperti yang Pak Guru jelaskan tadi itu. Jadi dalam teks negosiasi itu berisikan sebuah dialog ya. Kemudian di dalam teks negosiasi dia memiliki lawan berdialog. Jadi kalau orang yang sedang monolog itu bukan negosiasi. Tahu monolog? Tahu? Berbicara sendiri. Kalau orang monolog itu bukan dinamakan negosiasi. Yang dinamakan negosiasi itu adalah ada orang yang menjadi lawan bicara. Kemudian juga berupa komunikasi. Yang keempat, adanya perbedaan pendapat. Nah, jadi di dalam kita melakukan yang namanya negosiasi seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, sudah pasti ada perbedaan pendapat. Penjual maunya tinggi, pembeli tentunya maunya kurang. Itulah yang menyebabkan terjadinya yang namanya negosiasi. Yang kelima, adanya kata sepakat dan tidak. Nah, terkadang ketika kita melakukan tawar-menawar, ada saja bahasa-bahasa kita yang membuat dia sepakat dan tidak, ya kan? Kalau misalnya sang pembeli itu sudah meng-ACC-kan, maka akan timbul yang namanya kata sepakat. Ada juga yang justru pembeli yang mungkin tidak bisa menawar dengan nilai tinggi, akhirnya dia tidak jadi membeli. Nah, itu muncul yang namanya kata tidak sepakat ya. Baik, kita lanjut. Di dalam teks negosiasi, cara-cara kita menulis tentunya kita mengikuti struktur teks negosiasi itu sendiri ya, karena dia berisikan dialog. Jadi ada 4 struktur dari teks negosiasi. Yang pertama berupa kalimat orientasi. Nah, jadi ketika kita membuat teks negosiasi yang berupa dialog, terlebih dahulu ada kata-kata. Tahu orientasi kan? Tahu. Ya, yaitu kata-kata perkenalan. Baik orang yang pembelinya mau memperkenalkan barangnya atau baik yang penjual itu mengenalkan barang atau sang pembeli ingin mengetahui mengetahui jenis-jenis barang itu sendiri ya. Jadi itu bagian orientasi. Kemudian setelah nanti memperkenalkan diri, muncul berupa pengajuan ya. Dari pembeli tentu akan mengajukan, Bu, Pak, ini berapa harganya. Nah, seperti itu ya, itu di proses pengajuan. Kemudian terjadilah yang namanya penawaran timbal balik. Setelah diajukan nanti akan dijawab oleh sang penjual, harganya sekian-sekian. Nah, terjadilah yang namanya proses penawaran. Setelah terjadi proses penawaran, tentu adanya sebuah persetujuan antara ya atau
Tidak, ya. Apakah dia jadi beli atau tidak? Nah, itu di bagian struktur. Kemudian dalam teks negosiasi ada beberapa kebahasaan yang perlu kalian pahami. Yang pertama, teks negosiasi berisikan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisikan ajakan. Tahu kalimat yang berisikan ajakan? Tahu. Mari. Ayo. Ayo. Itu awalnya ya. Mari. Ayo. Nah, itu kalimat persuasif, yaitu kalimat ajakan. Kemudian ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisikan penawaran. Nah, biasanya ini munculnya di pembeli. Ya. Ya. Bukan. Perasaan ini barangnya kemarin sudah saya lihat. Nah, itu adalah sebuah pernyataan. Ya. Biasanya muncul di pembeli. Ya. Nah, kemudian menggunakan konjungsi. Tahu konjungsi? Yaitu berupa kata penghubung. Dan yang keempat berupa kalimat perintah. Ya, tentu kalian sudah mendengar kalimat-kalimat perintah. Ya. Kemudian ada kalimat efektif, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Tahu kan? Kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan seperti ini. Misalnya, Ali memukul meja. Nah, ini contohnya, ya. Ini kan Ali adalah berupa subjek. Yang ini berupa predikat. Dan yang ini berupa objek. Maksudnya di kalimat efektif ini, jadi subjek dia melakukan pekerjaan. Ya. Itu kalimat efektif namanya. Tapi kalau subjek tidak melakukan pekerjaan seperti ini, ya. Ali adalah anak Tanjung misalnya. Ini misal ya. Ini walaupun dia ada nama orang, walaupun dia adalah subjek, tetapi dia tidak melakukan pekerjaan. Jadi ini bukan kalimat efektif. Nah, yang dinamakan kalimat efektif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Itu diingat-ingat ya. Kemudian berisikan pronomina persona atau kata ganti orang. Maksudnya begini, kata ganti orang. Ini ada kata Ali. Ya. Kalau kita kata ganti orang, adanya kata dia memukul meja. Nah, kata dia ini sudah merupakan kata ganti. Ya, kata ganti dari orang. Adanya kata iya, dia, saya, aku, gue, ae, ane, anta, antum. Itu adalah kata ganti orang. Ya. Bahkan ada juga yang mengatakan beliau. Ya, ada kata beliau. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan ketika kita mengatakan haji? Apakah itu termasuk kata ganti orang? Itu gelar. Bukan ya. Bukan. Itu hanya sebagai gelar. Itu bukan kata ganti orang. Nah, mari kita sama-sama lihat contoh dari teks negosiasi ini. Yang pertama, bagi anak-anak, hari ini kita akan ujian matematik. Baik, Pak. Pak, maaf hari ini Lia sedang sakit. Apakah dia bisa dibawa ke UKS? Nah, di guru dan para murid itu merupakan yang namanya orientasi. Ya. Ini orientasi. Pagi anak-anak, hari ini kita akan ujian matematik. Baik, Pak. Itu adalah sebuah orientasi. Memperkenalkan
masuk kepada masalahnya. Ya. Kemudian nanti ada sebuah pengajuan ini yang dilakukan oleh ketua kelas. Pak, maaf hari ini Lia sedang sakit. Apakah dia bisa dibawa ke UKS? Ini kan ada pengajuan. Ya. Kemudian saran bagus, Bella. Sebaiknya Lia diantar oleh temannya agar tidak terjadi apa-apa. Baik Pak, Lia akan segera saya antar ke ruang UKS. Tapi Pak, saya tetap ingin mengikuti ujian matematika. Apakah masih boleh? Nah ini termasuk apa ini? Ini termasuk bukan. Nih. Tapi Pak, saya tetap ingin mengikuti ujian matematika. Apakah masih boleh? Ini yang dinamakan penawaran. Ya, jadi dia menawarkan diri supaya tetap ikut. Supaya dia tetap ikut. Nah, nanti dijawab lagi sama guru. Sebaiknya jangan. Ya, karena nanti kamu menjadi tidak fokus. Kemudian Silia, saya tidak ingin mengikuti ulangan susulan. Nah, guru menjawab, dia kesehatan itu penting. Jadi kamu perlu. Nah, kemudian ini ada muncul kata sepakat, yaitu baik Pak, saya akan segera ke ruang UKS bersama Bella. Itu ada kata sepakat. Nah, seperti inilah yang dinamakan teks negosiasi, yaitu teks yang di dalamnya berupa dialog dan berisikan proses tawar menawar. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Rizka. Bagaimana bentuk teks negosiasi dalam bentuk formal dan informal? Baik, mari kita sama-sama lihat. Nah, ini jenis-jenis negosiasi. Ada yang formal dan ada yang berbentuk informal. Contohnya yang bagaimana Pak? Yang formal itu tentunya dia sudah berisikan surat menyurat. Contoh ya, ketika kita menjadi seorang sales, misalnya sales alat-alat elektronik seperti komputer misalnya, kita terlebih dahulu memasukkan surat tawar-menawar ke sekolah-sekolah maupun kantor. Jadi yang dinamakan formal itu jadi sudah ada surat menyuratnya. Itu yang formal. Tetapi kalau yang informal itu di luar dari formal tersebut. Artinya dia tidak menggunakan surat menyurat, tapi justru dia menawar secara langsung, ya. Tapi kalau yang formal ini dia justru di atas kertas, berupa atas kertas. Diajukan dulu, proses tawar menawarnya menggunakan surat menyurat, ya. Nah, itu contoh dari formal dan informal. Paham sampai di sini, Rizka? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana contoh kalimat perintah? Contoh kalimat perintah. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab contoh kalimat perintah? Saya Pak. Ya, yang mana? Silakan Ali. Kalimat perintah contohnya? Ya, contoh dari kalimat perintah. Buanglah, marilah. Ya, nanti diawali ya. Kalimat perintah itu ada biasanya menggunakan buanglah, misalnya ya. Buanglah sampah itu adalah sebuah perintah, ya. Buanglah sampah itu. Kemudian pukullah meja itu. Biasanya itu adalah kalimat perintah, ya. Biasanya ada kata-katanya diakhiri dengan kata lah, ya. Ada kata lah. Buanglah. Misalnya pukullah, Marilah. buanglah, lemparlah. Itu adalah kalimat perintah. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Baik, kalau begitu saya rasa kalian sudah paham. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya.
Baik anak-anakku semuanya, kita break sebentar ya. Tentunya kalau saya lihat semangat kalian agak kendor dikit karena mungkin siang hari ya. Jadi Pak Guru ada sebuah ice breaking sebentar. Silakan bangun dulu anak-anak semua. Sudah siap? Sudah siap? Nah, jadi kita akan melakukan tepuk semangat. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Semanti. Bagus. Tepuk tangan. Fantastik. Silakan duduk. Insyaallah sudah segar ya. Kalau kalian sudah paham dengan materi tersebut, hari ini Pak Guru akan memberikan kalian tugas secara berkelompok lewat LKPD. Jadi Pak Guru berharap kalian bisa membentuk kelompok yang sudah dibagi dari kemarin. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dibentuk kelompoknya. Di mana kursinya nih? Baik, sudah dibentuk kelompoknya. Nah, Pak Guru punya LKPD yang kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian sendiri ya. Silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kalian diskusikan LKPD yang Pak Guru bagikan. Silahkan didiskusikan LKPD-nya. Pasti Mami bilang. Silakan sambil ditulis. Ini kan, ini kamu cari ini, yang ini sama yang ini ya. Ada yang tidak dipahami? Ini Pak Guru yang Mana? Yang mana? Ya, apa yang dimaksudkan yang kalimat persuasifnya itu yang bagian mana? Yang mana? Yang ini, yang kalimat persuasif. Oh. Jadi seperti tadi, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisikan ajakan. Jadi cari mana kalimat yang berisikan ajakan tersebut ya. Nah, tentunya nanti ada akhirannya kata lah. Itu yang paling dominan.
ketika kita melakukan sebuah kegiatan ajakan adalah kata mari ayo Deklaratif Pak Guru. ya. Kalimat yang berisikan pernyataan ya. Tahu kalimat pernyataan itu kan tuh seperti ini. Hmm. Ya paham kan? Ada yang tidak dipahami? Tidak ada Pak, semua sudah paham. Benar nggak ini? Coba lihat. Apanya yang tidak dipahami? Tanyakanlah satu. Sudah paham. Apa namanya? Yang mana? Yang penawaran. Penawaran. Jadi yang dinamakan penawaran itu nanti ada dialog yang tentunya ada sebelum melakukan ada kata setuju dan tidaknya, itu tentunya kita melakukan tawar menawar seperti ini. Bapak sama ibu lagi sibuk enggak? Nah nanti ada dialog yang justru menawarkan. Apakah tahu kan menawar? Tahu. Nah, tahu ya? Ya. Ya, nah seperti itu yang namanya penawaran. Ya. Ada lagi? Tidak ada Pak, cuman Baik, silakan dikerjakan. ya. Ada yang tidak dipahami? Yang mana? Yang mana? Ini kan yang orientasi itu kan tentang anak tuh dibilang Hmm. itu kayak gimana nih? Orientasi itu kayak gimana? Jadi seperti yang Pak Guru jelaskan tadi itu, Gimana? yang namanya orientasi itu adalah sebuah perkenalan untuk mencapai kepada masalah itu. Kita perkenalkan, mau memperkenalkan diri atau orang lain atau masalahnya yang mau diperkenalkan. Jadi Nah, gini. Karena bapak sama ibu lagi sibuk enggak? Nah itu adalah sebuah perkenalan. Awal dari berbicara itu adalah sebuah perkenalan. Ya, itu yang dinamakan orientasi. Ya. Sampai di sini bagaimana? Ya. Baik, karena anakku semuanya, karena waktu untuk berdiskusi sudah selesai, jadi tinggal sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mari anak-anak semuanya kita mulai dari kelompok 1 dan nanti Pak Guru persilahkan untuk kelompok yang lain untuk melakukan tanya jawab kepada kelompok yang presentasi ya. Pak Guru minta untuk kelompok yang presentasi yang membacakan hasil diskusinya diharapkan untuk berdiri caranya ya biar dilihat oleh kelompok yang lain. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin Apandi, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks negosiasi yang kami telah baca tadi. Itu ada soalnya yang pertama isi teks negosiasi yaitu seorang anak yang meminta izin kepada orang tuanya untuk bermain ke rumah temannya. Dan soal yang kedua adalah struktur teks negosiasi yaitu ada orientasi yaitu anaknya berkata bapak sama ibu lagi sibuk enggak, dan ibunya berkata ibu juga lagi santai aja, dan bapaknya berkata lagi santai aja juga nih, emangnya kenapa? Dan ada juga permintaannya yaitu anak gini, pak besok kan aku ada les, kalau habis pulang les aku boleh langsung main nggak? Terus ada lagi ke Ya, Dari presentasi kelompok kami tadi, ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, dipersilahkan. Apa alasan Anda memilih dialog pertama, kedua, dan ketiga sebagai orientasi? Dialog pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Coba saya lihat dulu.
Oke, saya izin jawab pertanyaannya. Ya. Oke, kenapa saya apa tadi pertanyaan benar? Kenapa dialog pertama, kedua, dan ketiga sebagai orientasi? Nah, itu jawabannya karena dalam dialog ini memperkenalkan atau awal dari membuka penyampaian informasi. Jelas? Jelas. Siap. Oke, ya. Sekian presentasi kami. Ya, anak-anakku semuanya, karena kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian secara bergantian tadi, jadi Pak Guru minta sekarang kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Silakan. Terima kasih. Nah, LKPD ini hasil diskusi kalian, nanti Pak Guru tinggal memberikan penilaian. Kemudian untuk melihat pemahaman kalian tentang teks negosiasi ini, jadi Pak Guru punya oleh-oleh untuk kalian, yaitu berupa evaluasi pembelajaran yang Pak Guru minta waktu hanya sebentar untuk menyelesaikannya, ya, biar Pak Guru tahu apakah betul-betul kalian sudah paham atau tidak di dalam teks negosiasi ini, ya kan? Ini lihat dan langsung dikumpulkan ya. Ya kan, ada 10 soal. Nah, kalau Pak Guru menentukan baik, untuk membuat kesimpulan nanti itu yang baiklah anak-anakku semuanya, silakan kalau lembar evaluasinya sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan. Silakan. Terima kasih, terima kasih. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tentang teks negosiasi, kita akan simpulkan dulu materi kita pada siang hari ini tentang teks negosiasi tersebut. Kira-kira siapa yang bisa simpulkan tentang teks negosiasi tersebut? Siapa di antara kalian? Saya, Pak. Baik, silakan anakku. Teks negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan. Ya. Jadi teks negosiasi itu adalah proses tawar
menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan. Ya, berikan aplaus kepada kawannya. Nah, luar biasa ya. Nah, menurut pendapat kalian, kira-kira untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian? Seru, menarik, luar biasa ya. Baik, anak-anakku semuanya, karena telah berakhirnya pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelumnya Pak Guru ingatkan terlebih dahulu bahwa ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baik kita melakukan yang namanya negosiasi di dalam pembelajaran atau jual beli, itu yang perlu kalian ingat adalah kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya, karena rahmatnya kita dapat diberikan kesehatan dalam melakukan setiap kegiatan ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita, maka Pak Guru akan tutup dengan kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, karena telah berakhirnya doa yang disampaikan oleh ketua kelas, maka berakhir pula pertemuan kita pada siang hari ini. Pak Guru akan tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.